3 momentum paling utama membuat Ramadan kita jadi investasi terbaik. Pertama, manage waktumu dengan cara yang terbaik. Tidak ada orang yang paling sia-sia di Ramadan kecuali waktunya tidak teratur dengan baik. Tolong jangan biasakan buang-buang waktu. Di kita ini, mohon maaf, kalau di Bogor istilahnya menjelang buka itu apa namanya? Ngabuburit. Itu peristiwa jahiliyah yang paling. Kenapa? Justru doa menjelang buka itu diantara doa-doa yang paling utama ketika orang lagi berpuasa. Tapi itu hancur. Makanya ingat, manage waktu dengan baik. Catat baik-baik. Kenapa? Al-waktu huwal haya. Waktu itulah kehidupan. Kau buang waktumu, kau buang hidupmu. Kau sia-siakan waktumu, kau sia-siakan hidupmu. Jaga waktumu, sempurna Ramadanmu. Itu dia. Ya, pastikan waktu terjaga dengan baik. Jangan habis waktu buka medsos. Saya terpaksa harus menyampaikan ungkapan Nabi yang sangat membuat sahabat serius dalam hidup mereka. Apa kata Nabi? Min husnil islamil mar'i, tanda kualitas keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin imamul mursalin qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah zuhur yang dicintai Allah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-14 di bulan Sya'ban atau hari ke-13. 16 hari menuju Ramadan. Satu harapan kita, Allah berikan kita kesempatan, Allah berikan kita umur, Allah berikan kita ketaatan. Tidak ada nikmat yang lebih indah bagi orang beriman kecuali dia bisa hadir di bulan Ramadan. Dan insya Allah kita bisa mengoptimalkan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dalam hidup kita. Tengok kiri kanan, berapa banyak saudara kita tinggal kenangan. Lihat kiri kanan, berapa banyak teman kantor kita tinggal cerita. Itulah sebabnya kata ulama, setiap kali kita punya kesempatan berbuat baik, setiap kali kita hadir di waktu yang terbaik, maka mintalah kepada Allah agar Allah beri kita kesempatan untuk berbuat yang terbaik supaya menjadi investasi terbaik di akhirat. Bapak-bapak serius ini Pak, serius. Ya serius Pak. Karena kalau kita lihat Pak, saya dan beberapa teman-teman itu setelah Covid berakhir itu semua pada bengong. Cepat banget ya. 2020, 2021 itu Pak, cuma 2 tahun. Tapi merubah semuanya. Kalau dengan peristiwa Covid kemarin tidak membuat kita ya sadar apa, kalau Allah campur tangan Pak, sedikit saja, Masya Allah. Saya masih ingat kalau kajian begini ada sohib kita di sini. Siapa namanya yang agak gemuk-gemuk, Allah yarham, Pak Widodo ya. Ya,
Pak siapa? Masya Allah. Oh, gitu ya. Duduk di sini kan, sini dia tuh, dia Pak Widodo itu, dia tahu pokoknya belakang imam dia ambil sajadah sebelah kanan, karena dia baca hadis saf terbaik itu di belakang imam sebelah kanan. Dan dia waktu itu kejar khatam Quran sampai 3 kali. Tiap khatam, Ustaz boleh nggak sore ini Ustaz, apa minimal doain saya Ustaz. Kenapa? Saya mau khatam sore ini. Saya doain Pak pakai video call. Masya Allah. Ternyata itu hari-hari, bulan-bulan terakhir, dan dia wafat ketika sebelum apa setelah Idul Adha Ustaz? Setelah Idul Adha kalau tidak salah. Begitulah. Ini mohon maaf agak gemuk-gemuk begini ya, mohon maaf ini ya kalau antum agak-agak ginian ya, Masya Allah gitu. Tapi ingat baik-baik Ustaz, kalau ini akan jadi bekal terbaik, apa yang kami lakukan? Saya sudah ingatkan 3 momentum paling utama membuat Ramadan kita jadi investasi terbaik. Pertama, manage waktumu dengan cara yang terbaik. Tidak ada orang yang paling sia-sia di Ramadan kecuali waktunya tidak teratur dengan baik. Tolong jangan biasakan buang-buang waktu. Di kita ini, mohon maaf, kalau di Bogor istilahnya menjelang buka itu apa namanya? Ngabuburit. Itu peristiwa jahiliyah yang paling. Kenapa? Justru doa menjelang buka itu diantara doa-doa yang paling utama ketika orang lagi berpuasa. Tapi itu hancur. Makanya ingat, manage waktu dengan baik. Catat baik-baik. Kenapa? Al-waktu huwal haya. Waktu itulah kehidupan. Kau buang waktumu, kau buang hidupmu. Kau sia-siakan waktumu, kau sia-siakan hidupmu. Jaga waktumu, sempurna Ramadanmu. Itu dia. Ya, pastikan waktu terjaga dengan baik. Jangan habis waktu buka medsos. Saya terpaksa harus menyampaikan ungkapan Nabi yang sangat membuat sahabat serius dalam hidup mereka. Apa kata Nabi? Min husnil islamil mar'i, tanda kualitas keislaman seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, tinggalkan apa yang tidak bermanfaat bagimu. Itu dia. Ya, jaga baik-baik. Yang kedua, ya, Ramadan hanya akan optimal kalau kau jaga lisanmu. Pertama, manage waktumu. 2, jaga lisanmu. Tak ada orang yang lebih hancur Ramadannya kecuali lisannya tidak dia jaga. Allah sendiri yang menyampaikan, nabinya sendiri yang meriwayatkan. Dalam istilah ilmu agama disebut hadis qudsi. Allah tak butuh lapar seseorang, Allah tak butuh haus seseorang kalau dia tidak meninggalkan kata-kata dusta, kata-kata kotor. Stop Pak, jaga baik-baik. Jangan sampai Ramadan. Dari 2 ini Pak, manage waktu, jaga lisan. Kita lihat bagaimana ulama-ulama sekelas para imam mazhab menyikapi manage waktu dengan menjaga lisan. Ternyata mereka menjaganya dengan satu cara. Apa itu? Lebih intensif dengan Al-Quran. Dulu saya coba-coba hitung, apa betul Imam Syafi'i itu 60 kali khatam. Ternyata Imam Bukhari juga 60 kali khatam, Imam Ahmad juga 60 kali khatam. Bagaimana mereka melakukannya? Karena mereka sadar tidak ada cara yang paling efektif menjaga kualitas waktu mereka di bulan Ramadan, menjaga ucapan mereka selama Ramadan, kecuali berulang-ulang tidak pisah dengan Al-Quran. Bahkan sampai ada yang bertanya, Ustaz, mana lebih utama, zikir pagi, zikir sore, atau baca Quran? Kata ulama, kalau sudah Ramadan, semua zikir yang paling utama adalah menghatamkan Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra. Ini zikir.
Kami menurunkan az-zikir ini. Wa inna lahu lahafidhun. Kami yang memelihara. Stop Pak. 11 bulan cukup Pak. 11 bulan cukup Pak. Chat, ngobrol, back to Quran. Diupayakan dekat dengan Al-Quran Pak. Ya, dari sekarang siapkan mushaf yang cocok. Mohon maaf ini kepala-kepala keluarga Pak, ajak istri, anak-anak, nak coba nak lihat ini Quran cocok yang mana nak, ya coba berat enggak, di mata kebaca enggak, semua. Yang penting anak-anak kita mushafnya siapkan, tasnya kemanapun dia pergi, ke kantor kemana, bawa mushaf Pak. Mohon maaf Pak ya, saya pernah sekali, mungkin itulah yang terbaik, mudah-mudahan bisa melakukan lagi. Jadi guru kami itu berpesan, selama Ramadan saya tidak akan lihat kalian kecuali di tangan kalian pegang mushaf. Satu-satunya nggak pegang mushaf ketika kami ke kamar mandi. Itu pun diletakkan di tempat yang tinggi. Keluar dari kamar mandi wudu, langsung pegang mushaf. Ramadan guru kami tidak mau kami pegang yang lain kecuali mushaf. Masya Allah. Siap? Siap? Berapa target Ramadan? Sudah lupa siarnya? Berapa? Al-Quran 5 kali khatam. Coba begini tangannya biar kita siap. Masya Allah. Begini dulu Pak. Ini manistama'a biqaumin, tidaklah berkumpul satu kaum kecuali di dalamnya dibacakan Al-Quran, kecuali malaikat mendoakan. Yang nggak pegang begini nggak didoain sama malaikat ya. Siapa ya? Gitu, siap? Al-Quran 5 kali hatam, Allah mudahkan, amin. Ada yang begini, ada yang begini. Begini pertama semangat, tapi pas tarik Bapak ragu Pak. Kalau Bapak cuma target 2 kali hatam, itu ujungnya 1 kali. Tapi kalau Bapak kali 5 kali hatam, itu minimal 3 kali. Saya mendoakan bapak-bapak, hari Jumat terakhir Ramadan, maghrib Bapak akan menangis ketika Bapak nggak sadar 5 kali hatam Quran. Nangis Pak, nangis. Seumur hidup Bapak bikin revolusi terbaik, investasi, tabungan terbaik untuk akhirat, 5 kali khatam. Pak, bukan cuma Bapak yang akan menangis. Tulang belulang yang sudah berkubang tanah, tulang mata, itu salah satu tulang yang paling kuat pada tubuh manusia. Basah tulang almarhum, basah tulang mata almarhumah. Kenapa? Menangis haru karena anaknya khatam 5 kali. Setiap huruf menjadi cahaya pahala kepada mereka. Sampai dia mati kita nggak pernah membuat dia bahagia banget. Sampai dia wafat, bahkan ketika kita memilih istri kita paksa wanita yang sekarang ini, walaupun kadang juga kita kecewa. Ya. Nah sekarang balas semua kebaikannya, Ramadan 5 kali khatam. Tuh 2 ya, manage waktu, jaga lisan. Yang paling efektif, dekatkan dirimu. Jangan ada ke kantor lupa bawa mushaf. Ustadz agak kurang ini Ustadz, saya pakai motor. Kalau begitu mushafnya 2, 1 di rumah, 1 di kantor. Ya, pokoknya kalau ada waktu kosong Pak, baca Quran. Bukan waktu kosong buka medsos. Ya, stop medsos. Tak ada orang yang lebih sia-sia Pak, kecuali Ramadan dia masih asik berselancar di medsos. Dunia medsos itu bukan dunia nyata, makanya disebut dunia maya. Maya aja sendiri nggak punya medsos, ya gitu. Jadi nggak usah ikut. Yang ketiga, cuma 3 ini, mohon maaf ini, jaga, manage waktumu, manage lisanmu. Yang ketiga apa? Optimalkan hartamu. Lihat rumusnya. Ini orang yang sudah berhasil Ramadan ini Pak. Jangan sampai Ramadan saldomu tidak berkurang.
Jangan sampai Ramadan saldomu tidak berkurang. Masalahnya Ustaz, saldo yang mana lagi Ustaz? Masya Allah. Pokoknya saldo manapun usahakan berkurang. Siapkan, ya. Masya Allah. Nah, Ustaz sedikit mau berikan tips. Pertanyaan Ustaz, kalau Erba jawab ini hebat ini. Lebih hebat mana? Orang kaya berinfak atau orang miskin berinfak? Orang miskin, apa hebatnya? 50.000 perak, 100.000 perak. Orang kaya bangun masjid satu, Pak, nggak dramatis. Enggak, Pak. Coba antum lihat, ada keropak lewat, ada orang pakaiannya biasa, kayaknya bukan PNS, apalagi pegawai BUMN. Masya Allah. Kan syarat jadi pegawai BUMN sekarang harus bisa bola sekarang, Masya Allah. Kemarin Pak Erik, saya di Palembang, Ustaz jalan pagi, Masya Allah. Tahu-tahu Pertamina, boom, Masya Allah. Jam 11 malam saya ditelepon, Pak, sama Persero. Ustaz, posisi di mana? Baru sampai dari Palembang. Diminta Pertamina untuk hadir baca doa, Ustaz. Luar biasa. Pas kebetulan habis baca doa, jam 4 pagi ditelepon lagi. Alhamdulillah Ustaz, api sudah bisa dipadamkan. Teman-teman, yang kebakar itu cuman ledeng, kalau kita bilang apa? Pipa. Itu kalau yang kebakar meletusnya adalah tangki, Pak. Wassalam. Itu tangkinya tangki Pertalite, Pak. Masya Allah. Bapak coba perhatikan di sini sedikit. Ustadz mau serius ini. Di zaman Rasul, lihat ya, orang miskin kalau berinfak, Pak, dia isi 50.000. Apa yang dramatis, Ustadz? Kalau dia isi 50.000, mungkin bagi orang kaya biasa. Tapi bagi dia, ketika dia isi, sebenarnya dia nggak pengen ngisi. Cuma waktu dia geser keropak, dia nggak sadar, pas dia lepas itu kemasuk duit 50.000-nya. Allahu Akbar, ya Allah. Kebayang makan malamnya bagaimana? Itu dia. Makanya kalau pegang keropak tuh jangan ada duit dipegang, pegang tangan yang kosong begini, Masya Allah. Kemasuk duitnya, Pak. Nangis dia. Orang pikir terharu, tapi yang dia bayangkan, ya Allah, makan malam bagaimana. Makanya kalau ada orang miskin bisa berinfak, itu luar biasa. Mari kita lihat contoh. Di masa Rasul ada sampai sahabat dipanggil oleh Nabi. Jadi subuh, habis subuh Nabi panggil sahabat itu. Ta'al ya fulan. Apa amalmu semalam sampai Allah memimpikan kepada saya, ya, betapa besar ganjaran yang kau terima dari Allah. Kata orang ini, ya Rasul, bukankah kemarin engkau sudah membagikan seluruh orang muhajirin kepada orang ansor? Nah, ada satu orang muhajirin memang penampilannya tidak menarik bagi orang ansor untuk menolongnya. Orang ansor walaupun dia menolong, ya, Abu Bakar sudah, Umar sudah, semua sudah, ya, sudah disebut. Utsman diambil sama Muaz. Semua orang Ansor, orang Muhajirin, orang yang hijrah, disambut oleh beberapa. Ada satu sahabat yang orang ini nggak ada yang ngambil, kemudian terpaksa dia ngambil, padahal dia adalah orang miskin. Sampai di rumah, maka yang pertama dia suruh duduk sahabat ini, dia siapkan tempat istirahat. Dia masuk ke dapur, tanya istrinya, "Ma, ada makanan untuk tamu kita, ini tamu Rasul." Kata dia, "Tidak ada lagi kecuali jatah bayi kita." Masya Allah. Dulu nggak ada GoFood, bisa langsung pesan, ya. Biasa kalau tamu dia harus tahu, dia duduk dimasakin jatah satu orang, maka kemudian itu disiapin. Dia siapkan satu piring tapi kosong, kemudian lampu dimatiin, ditiup, baru dia ajak sahabat, mereka makan. Yang penting sahabat itu datang, ini tamu Rasul, Pak, penghormatan sama dengan penghormatan pada Rasul. Maka kemudian makan, dia bergerak, menggerak-gerakkan
tangannya dan bunyi piring. Maka dengan perbuatan ini, ya, Allah beritahukan kepada Nabi betapa besar pahala orang ini. Dia rela anaknya ditunda dulu, ya, dia rela dia sendiri belum makan, istrinya juga belum makan, tapi memprioritaskan sahabatnya ini. Allah abadikan orang ini. Kalau Bapak lihat dalam Quran itu di surat 59. Surat apa itu? Al-Hasyr, ayat yang ke-10, yang ke-9, yang ke-10. Bagaimana mereka disebut dengan mendahulukan saudaranya, ya, disebut dengan yu'siruna, isar, mendahulukan saudaranya. Luar biasa. Nah, mohon maaf ini, teman-teman, pasca Covid, ekonomi mulai bergerak. BPS menyebutkan, ya, tingkat inflasi cukup tinggi kemarin Februari, di atas angka 5%. Sudah berat sebenarnya kita ini. Nah, yang terdampak di antara teman-teman ini adalah, mohon maaf Pak, tanpa kita sadari adalah saudara-saudara kita. Ini usulan Ustadz nih, sekalian aja di video. Kalau kamu punya rizki sedikit, ada cash flow, ke bank ambil uang Pak, minta bantu istri nyiapkan paket Ramadan, checklist, saudara kandungmu datang ke rumahnya. Ustadz, saya pingin undang. Jangan. Kalau undang ada kesan gak enak Pak. Datang ke saudara, datang ke rumahnya. Assalamualaikum, Masya Allah. Tanyakan bagaimana keadaan suamimu. Suami lagi sakit sudah 2 pekan, sudah bolak-balik dokter. Udah kalau gitu bilang istirahat, tidak usah bangun. Siapkan paketnya, berikan paket. Kalau dia saudara perempuan, siapkan sajadah, siapkan mukena. Suaminya walaupun cuma sarung, tidak harus BHS, mahal. Ya kalau bisa wadimor lah, Masya Allah. Itu pun masih mahal. Udah mangga lah, Masya Allah. Cap mangga, kasihkan dia. Yang penting ada amplop, ditulis di situ bekal buat buka dan sahur. Itu kalau dia terima, nangis dia. Dia perlu lagi susah, Masya Allah. Nangis. Betapa dia merasa dia tidak sendirian. Dia peluk kita, Masya Allah. Ikut menangis tulang mata yang sudah berkubang tanah di alam barzah. Haru dia melihat, ya Allah, anakku masih melihat anakku yang lain. Allahu Akbar. 1 dirham yang kau berikan pada saudaramu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Begitu kata Rasul. Ya Rasul, jihad, kalau kau tak ikut jihad, 1000 orang antri ikut jihad. Tapi kalau kau tak tolong saudaramu yang lagi sulit, tak ada orang yang akan memperhatikannya. Al-Baqarah 215. Yas'alunaka mada yunfikun. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang infak. Qul, jawab ya Muhammad, setiap kebaikan yang kamu infakkan, falil walidain, prioritaskan kedua orang tua kalau masih ada. Wal aqrabi, saudara-saudara kandungmu. Wal yatama wal masakin, unsur-unsur sosial, yatim, fakir, miskin. Wabnis sabil, dan orang-orang dalam perjalanan. Apa makna ayat ini? Bab infak, prioritaskan orang-orang terdekat. Ustadz, tapi menurut kita sekedar. Tapi sekedar menurutmu sangat berarti bagi mentalnya untuk masuk Ramadan. Kalau bisa, datang ke saudara, bawa mushaf, belikan sedikit mushaf yang agak besar biar kebaca sama dia. Saya yakin ketika dia buka, yang pertama dia peluk mushaf, ya Allah, dia doakan kita, Masya Allah. Tiap kali dia baca, apalagi kalau dia bisa 3 kali hatam, antum 5 kali hatam, tahun ini antum pahalanya 8 kali hatam Quran.
Ustadz kan saudara saya sudah 3 kali hatam, kalau begitu saya 2 kali aja. Ya Allah, memang dasar angkutan ya, Masya Allah, semuanya pakai dihitung. Tahun ini Pak, 3 ini Pak, ini tabungan terbaik. Satu apa? Manage waktu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu. Ini termasuk untuk anak-anak di rumah. Kalau bisa buat kesepakatan no TV. Kata dia, boleh ayah, tidak ada TV, tapi handphone boleh nggak? Itu dia, ya Allah. Masih berat. 2, tidak ada ucapan yang kotor apalagi dusta. Jangan teriak-teriak Ramadan. Kalau anak belum bisa bangun, sabar. Ya, beritahukan ke istri. Antum kalau perlu, mohon maaf ini, perlu maaf ya. Ini kiat supaya istri tidak marah-marah 1 bulan Ramadan. Mau nggak? Mau nggak? Hari Kamis Ramadan pertama antum hari libur, hari Kamis tuh libur. Rebo nyepi, Kamis nasional juga libur. Hari Kamis antum ajak 1 Ramadan, antum ajak istri jam 9 jam 10 ke toko emas, ajak dia. Masya Allah, insya Allah 1 bulan dia nggak akan ngomel sama antum. Istri sudah capek membesarkan anak-anak kalian. Istri sudah berikan semua yang kalian butuhkan. Ramadan apresiasi dia, ajak. Itu makanya saya bilang pastikan saldo berkurang kalau ada ya, Masya Allah. Antum ajak dia ke toko emas, belikan dia. Cuma jangan antum tanya kalau membelikan emas, mama mau mana, cincin, gelang, kalung. Itu resiko tinggi. Di kampung saya untung masih baiklah para istri itu. Kalau ditanya abangnya begitu, udah kau pilih mana, cincin, gelang apa kalung? Ya gimana abang lah, yang mana abang pilih cocok untuk aku. Kata si abang, udah jangan basa-basi, ambil mana? Ya sudah deh bang, 1 aja deh. 1 apa? 1 set. Allah Akbar. Antum jangan tanya kalau dia, antum pastikan. Angkat tangan yang tahu lingkar jemari istri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan-jangan beli cincin waktu nikah aja ya. Lihat-lihat resepnya. Kalau di bawah 60 kilo itu berat lingkar jari 6. Di atas 60 lingkar jari 7. Di bawah 45 kilo itu lingkar jari 5. Ustadz sudah dicoba soalnya sama ibu direksi PT Antam. Ustadz, kalau Ustadz bisa jawab pertanyaan ini, hadiah untuk Ustadz. Apa? Berapa lingkar jari istri? 6 bu. Berapa berat istri? 59. Wah mantap, dapat ya Allah. Antam. Pas saya buka saya tidak lihat cincinnya, saya lihat sertifikatnya dulu. Iya kan, kalau mau gadai harus ada itu, Masya Allah. Ya, antum belikan dia cincin, jangan yang lain. Terserah mau 6 gram, 8 gram, pastikan cincin. Karena kalau cincin antum belikan, dia melingkar kuat di jemarinya seperti kuatnya cintamu pada dia. Takbir. Ustadz nggak bercanda ini. Ajak istri hari Kamis ke toko emas, 1 bulan dia gak ngomel. Antum lihat sahur besok, menarik sahur besok itu, Masya Allah. Buka puasa, semua dia semangat. Bayangkan Ramadan, dia duluan bangun sahur, dia bangunin anik, dia beresin, buka dia, Masya Allah. Tak ada orang yang lebih capek kecuali Ramadan, istri kita. Masa antum gak apresiasi? Ya, siapin cash flow. Saya yakin antum punya saldo, ya. Kisahkan untuk dia, Masya Allah, luar biasa. Saya paling berharap kalau ada seorang istri berkata sama kita, ayah, ini mau Ramadan ayah. Kenapa? Aku udah siapin ini ayah. Ini paket-paket. Buat siapa? Kan ayah punya adik 2 orang. Ayah tinggal ini ayah. Ini mukena sudah, sajadah sudah, sarung sudah, kurma. Tinggal ini ayah, amplop. Mau diisi berapa ayah? Terserah ayah. Nangis kita. Ya Allah, kau istri terbaik. Tidak ada istri yang lebih mulia kecuali istri yang menyambungkan
keeratan persahabatan saudara kandung. Itu istri yang paling top. Dia tidak cuma menikah dengan kita, tapi dia menjaga kekerabatan antar suaminya dengan saudara-saudara kandungnya. Mantap itu. Mohon maaf, antum boleh muhasabah. Mohon maaf, nggak usah lihat orang lain. Dalam setahun berapa kali saudara antum datang ke rumah antum? Mohon maaf, berapa kali saudara antum datang ke rumah antum? Kalau antum saudara tidak pernah datang ke rumah antum, evaluasi, tanya, teh, kok nggak pernah main ke rumah A? Bukan nggak mau main A, gimana kami berani? Kenapa? Kan di rumah A ada kuntilanak. Berarti istri kita bermasalah. Kan dulu mereka pernah datang, belum masuk aja di pintu dia sudah teriak, A, itu A, kenapa? Paling juga duit tuh, duit. Mereka dengar, kuntilanak ya Allah. Tak ada keluarga yang paling bahagia kecuali di Ramadan sang istri menyambungkan, mengeratkan persaudaraan suaminya dengan adik dan kakaknya. Allahu Akbar. Pastikan kita punya istri yang seperti itu. Tapi Ustadz, kalau sudah pun dia tidak begitu, kan sudah terlanjur Ustadz. Nah itu berarti siapkan cadangan. Kan semangat kita ahsanu min qablihi, lebih baik dari yang sudah ada. Itu cuma ya. Mari Ramadan tahun ini kita siapkan. Ingat tema besar kita, tabungan terbaik untuk akhirat. Ya Allah, kalau Ramadan tahun ini masih waktu bagi kami, ya Allah. Kalau umur kami masih jadi Ramadan tahun ini, ya Allah, jadikan Ramadan tahun ini tabungan terbaik bagi kami, ya Allah. Lapangkan hati istri kami, ya Allah. Jauhkan kecemburuan di hatinya, apalagi noda hitam di hatinya. Jangan kau jadikan dia menjadi penghalang kekerabatan kami dengan saudara-saudara kami. Ya Allah, jagalah lisan ucapan kami. Jauhkan ucapan yang kotor, apalagi ucapan yang dusta, ya Allah. Ya Allah, lapangkan rizki kami agar Ramadan kami bisa berbagi dengan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Jangan kau biarkan kami bubar dari majelis ini jika masih punya dosa kecuali telah engkau ampuni. Wala hamman illa farasta. Jangan kau bubarkan majelis ini jika kami punya kesulitan kecuali kau berikan kami jalan keluar. Wala dainan illa qadaita. Jangan kau bubarkan majelis ini jika kami punya hutang apalagi tanggungan kecuali kau berikan kami kesanggupan dan kekuatan. Wala hajatan min hawaid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Ya Rabb, kami punya hajat, saudara kandung kami punya hajat, jadikan kami perantara yang dapat memudahkan hajat saudara-saudara kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.